welcome back with Nadine. Menurut aku catokan adalah barang yang penting banget dan kalian gak bakal rugi kalau misalnya kalian mau invest di catokan yang bagus biar kalian kelihatan lebih cakep dan juga looks more presentable. Apapun hair type kalian, terutama kalau misalnya kalian rambutnya yang kayak aku yang gak naturally lurus rambutnya, atau kalian yang rambutnya agak frizzy, kalian harus banget nonton video aku karena hari ini aku mau nunjukin kalian cara aku catokan dan ngerubah rambut aku dari rambut aku yang kayak gini jadi kayak gini, sambil aku mau review catokan baru aku, catokan dari Remington. Nah, ini catokan baru aku yang mau aku review hari ini. Ini adalah Remington Prolux U yang serinya S9880. Nah, ini adalah produk keluaran terbarunya Remington dan catokan paling mahalnya dia saat ini. Kenapa aku beli yang ini? Karena sebelumnya aku udah pernah pakai catokan Remington dan aku benar-benar suka banget. Ini catokan yang sebelumnya aku pakai, ini dari Remington juga. Ini tapi serinya yang Shine Therapy. Aku udah pakai ini buat 5 tahun dan aku benar-benar puas banget. Tapi setelah udah beberapa kali servis, akhirnya udah umurnya kayaknya ya, dia udah rusak nih, kabelnya udah putus, jadi gak bisa dipakai lagi. Ya mungkin emang udah waktunya aku ganti buat upgrade. Tapi aku sama sekali gak nyesel beli ini karena 5 tahun itu udah waktu yang lama banget menurut aku buat sebuah catokan. Karena sebelumnya aku pernah beli catokan yang murah cuma 100.000 dan itu udah gampang rusak, terus kayak panasnya lama banget gitu dan kayak dipakai tuh nggak tahan di rambut, jadi not worth it menurut aku. Mending kalian invest di catokan bagus kalian, dan catokan ini tuh adalah catokan yang bikin aku benar-benar ngerasa kayak it's not that hard gitu buat catokan yang selama ini aku kira susah, ternyata nggak susah gitu loh, gampang. Dan aku ngerasa kayak kenapa nggak dari dulu aja gitu loh aku beli catokan, karena ini benar-benar boost my confidence banget, bikin aku ngerasa lebih pede dengan rambut yang lebih tertata, lebih presentable. Jadinya aku memutusin buat upgrade ke catokan yang mereknya Remington juga. Catokan yang ini sebenarnya aku udah pakai beberapa lama, mungkin sekitar 2 mingguan. Jadi aku udah tahu banget gimana makainya. Sebenarnya aku udah ada mikir-mikir buat beli yang ini karena ini lumayan pricey ya dibanding catokan aku yang sebelumnya. Tapi ini kan produk terbarunya dia dan produk paling mahal. Jadi katanya sih ini adalah produk catokannya Remington yang paling bagus saat ini, karena aku udah percaya sama brandnya Remington. Jadinya aku beli ini. BTW aku nggak di endorse buat bikin video ini, nge-review ini aku beli sendiri, bener-bener beli sendiri. Jadi aku bakal review jujur di video aku kali ini. Jadi sekarang kita bakal lihat apakah produk ini emang worth the price. Nah ya lumayan pricey ya. Dan aku suka banget sama boxnya ini karena kalau misalnya kalian buka, jadi ini tuh kelihatan kayak mewah sih menurut aku. Ini udah nggak ada isinya karena aku udah keluarin, udah aku pakai. Ini jadi catokan tuh nanti di sini, dan kayak bener-bener oke banget packagingnya, kelihatan buildnya bagus gitu ya, nggak kerasa murahan karena emang nggak murahan ya, lumayan pricey ya. Dan ini dia catokannya, catokan Remington yang bakal aku pakai hari ini. Ini kayak bener-bener warnanya cakep banget menurut aku, kayak it looks expensive, nggak kelihatan kayak catokan murahan. Dan ini ada tulisannya juga hot surface non handle area, jadi kayak di sini agak panas gitu, jadi suruh hati-hati. Tapi menurut aku ya nggak yang berbahaya banget gitu loh, tapi ya kalau kalian catokan better buat nggak megang sampai situ. So far sih menurut aku nggak ada masalah ya dengan itu. Terus ini kayak ada silvernya gitu, menurut aku build quality-nya bagus banget. Dan di sini ada tombol-tombolnya dan ada layarnya juga, layar buat nunjukin suhunya. Di sini juga ada cetekannya, jadi bisa di unlock gitu. Kalau misalnya kalian mau simpen tuh bisa gampang banget di lock. Di catokan Remington aku yang sebelumnya juga ada kayak gini ya, tapi pengalaman aku sih catokan sebelumnya itu dia cepet banget rusak, jadi kayak lepas gitu locknya, akhirnya nggak bisa di lock. But ya it's okay lah, masih works. Dan dia ini kabelnya ada panjang banget menurut aku ya, kayak oke, ini menurut aku panjang banget. Jadi kalau misalnya kalian colokannya jauh gitu, kalau mau catokan bisa banget pakai ini. Kalau misalkan travel, biasanya di hotel kan itu colokannya nggak tahu di mana, kacanya di mana, itu kalian ini bakal berguna banget nih buat kalian. Ini juga bentuknya kecil ya, diameternya tuh kecil, nggak segede sama catokan aku sebelumnya. Kita bandingin, nih dia sebenarnya nggak terlalu beda ya. Saat dipakai sih kelihatan bedanya hasilnya. Jadi kayak kalau yang ini curlnya lebih gede-gede, ini lebih kecil, tapi not really as different sih. Nah ini yang aku bilang catokannya udah lepas. Nah ini kalau misalnya kita buka, kelihatan nih platnya kayak gini. Jadi kita bakal langsung nyobain aja, dan aku bakal jelasin juga pakainya sambil aku nyobain. Nah kerennya ini adalah kalau misalnya kalian nyalain, ini panasnya bakal cepet banget. Kayak nih ya, kita pencet,
Nah ini kan bunyi, nanti dia bakal langsung bunyi lagi kalau misalnya dia udah panas. Nah kalau misalnya dibilangnya sih ini 15 detik, tapi memang cepet banget gitu loh. Aku nggak tahu persis 15 detik atau enggak. Nih dia ada yang muter-muter juga tadi. Jadi kalau misalnya udah tuh dia bakal bunyi, tadi udah bunyi cuma nggak kerekam. Dan ini udah panas, menurut aku kayak cepet banget, bener-bener cepet banget. Dan di sini kan ada layarnya nih. Di sini tuh ada tulisannya Style Adapt 1. Ini termasuk salah satu fitur paling oke-nya yang baru dari Remington ini. Jadi dia tuh ada kayak profilnya gitu, kayak kalau misalkan masuk Netflix ya, kan ada profilnya sendiri orang-orang gitu ya. Jadi bakal diingat terus, ada historinya. Ini tuh kayak gitu. Ini tuh ada Style Adapt 1 sama 2. Jadi ini bisa buat 2 profil. Jadi kalau misalkan kalian mau sharing catokannya sama adik kalian atau sama ibu kalian, kalian nggak perlu pusing buat nyesuaiin suhunya lagi, tinggal diganti aja. Ini ada Style Adapt 1, terus kita pencet jadi Style Adapt 2, terus kalau misalnya kita pencet lagi bakal berubah jadi suhunya, dan suhunya ini kita bisa setting mau kita naikin atau naik kita turunin gitu ya. Dan ini suhu maksimalnya ada di 230, tapi aku sih biasanya pakai di Style Adapt 1 aja. Jadi Style Adapt ini kalau misalnya kalian udah pakai beberapa kali tuh kalian, dia bakal bisa nentuin kondisi rambut kalian dan ngasih suhu yang paling cocok buat kondisi rambut kalian itu, dan dia bakal memorize juga. Jadi kayak kalau misalnya ganti profilnya tuh dia otomatis ke situ dan diingat gitu loh sama catokannya. Ini kayak pinter ya. So ini bakal praktis banget buat kalian terutama yang pengen cepet-cepet. Jadi sekarang aku bakal nyobain di Style Adapt 1 aja kayak yang aku pakai biasanya. Oh ya, BTW kalau misalnya kalian beli itu kalian langsung dapat gratis ini tuh kayak alasnya gitu, alas buat catokannya. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh catokannya di meja atau kalian lagi nyatok di kasur tuh bisa gampang ditaruh di sini aja gitu biar nggak kebakar. Dan ini juga berfungsi buat kalian bisa diikat gitu loh, jadi kayak diginiin. Nah kita bakal mulai aja. Sebelum kita catokan kita bakal pakai protein cream dulu. Jadi ini kayak heat protectant gitu yang aku pakai dari SHRD, karena ini adalah yang paling aku lagi suka banget dipakai sebelum nyatok, karena dia bakal bikin rambut jadi nggak terlalu rusak gitu ya, karena kena panas kan pasti rusak kayak gitu. Dan dia bikin hasil catokan itu lebih shiny, lebih halus, kayak dipakai di seluruh rambut. Dan kalau udah disisir biar rata semuanya. Dan karena dulu rambut aku keriting, jadi aku kebiasaan kalau misalnya nyatok itu dibagi per section yang dikit-dikit, karena menurut aku kalau misalnya kalian bagi kayak gitu bakal bikin rambutnya tuh catokannya lebih bagus dan lebih tahan lama. Karena kadang kalau misalnya nyatoknya banyak-banyak itu dia lebih cepat ngelosnya, karena aku mau yang tahan lama gitu biar nggak nyatok-nyatok terus. Jadi aku bagi sedikit-sedikit. Nah di segini-segini nih tinggal dicatok aja. Cara aku nyatok tuh kayak gini dari awal, dan di pangkal rambutnya aku beberapa kali, terus ditariknya cuma sekali aja di tengah-tengah, diputer, nggak usah lama-lama dieminnya, terus langsung ditarik. Nah kayak gini langsung jadi kan. Kita ambil lagi. Sama caranya bagian atasnya biar akarnya itu nggak keriting, karena kalau dulu rambut aku keriting, kalau misalnya nggak di beberapa kali gitu bagian akarnya tuh bakal lebih cepat balik nggak lurus lagi karena keringetan kan ya. Jadi ini beberapa kali terus langsung ditarik, diputer di tengah dan langsung dilepas. Kita coba yang bagian sini. Kalau misalnya aku nyatok itu aku arahin puterannya tuh keluar ya. Udah deh jadi. Tinggal langsung abis itu dibagi section lagi. Kalau misalnya rambut kalian enggak yang tebel banget gitu, kalian bisa banget bagi sectionnya nggak usah terlalu kecil-kecil, banyak-banyak aja, tapi tetap jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti malah catokannya nggak mateng gitu, nggak jadi. Nah ini tuh ada kayak asapnya gitu, kelihatan nggak sih ya, ada asapnya, tapi aku sih nggak terlalu masalah ya, karena kayaknya catokan apapun yang aku pakai ada asapnya deh. I don't know apakah itu berdasarkan catokannya atau berdasarkan jenis rambutnya, karena aku juga pernah dengar katanya kalau misalnya berasap tuh karena rambutnya keriting. Jadi kalau misalnya kalian tahu alasan kenapa catokan ada asapnya, please komen di bawah. Oke, bawahnya dilingkerin. Aku nggak puter langsung dari atas karena aku mau bawahnya doang yang ada keritingnya, dan nanti pun ini jadinya nggak bakal keriting yang keriting banget gitu loh. Jadi dia bakal kelihatan lebih kayak ada wavy, ada bentuknya gitu loh, karena aku nggak suka kalau misalnya catokan yang terlalu slick gitu. Dan ini gampang banget menurut aku pakainya, kayak lancar gitu banget gitu loh dipakainya. Tapi ini menurutku agak beda sih dibanding catokan aku yang lama, karena waktu aku lagi nyari catokan itu aku kan sempat ke toko elektronik gitu yang jual berbagai catokan. Aku ngerasa kalau catokan tuh ada macem-macem rasanya saat dipakai, dan aku termasuk nggak suka catokan yang kalau misalnya pas dipakai itu dia kerasa keset di rambut.
Akhirnya aku cobain semuanya dan mostly tuh rasa kayak keset gitu. Aku nggak suka karena aku terbiasa pakai catokan aku yang Remington yang sebelumnya itu kayak lancar banget. Akhirnya aku mutusin buat beli yang ini karena ini pun nggak semulus yang catokan aku yang sebelumnya. Mungkin karena platnya juga. Kalau misalnya lihat plat aku yang lama itu dia tuh kayak glossy gitu kan, shining gitu. Jadi dia mungkin makanya lebih licin. Kalau misalnya yang ini tuh emang lebih doff, makanya dia juga agak lebih keset, tapi nggak sekeset itu. Jadi masih enak banget buat dipakai. Nah kalau misalnya bagian yang kayak ujung-ujung dekat muka gini, itu aku biasanya emang catoknya sedikit-sedikit biar nggak gampang loss gitu. Karena biasanya yang dekat muka itu paling gampang kalau misalnya keringetan terus dia langsung balik nggak lurus lagi setelah dicatok. And by the way, kalau misalnya kalian nyatok, kalian wajib banget buat kayak sisir juga. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai sisir, itu tuh bakal bikin rambutnya jadi lebih patah-patah, nggak rapi. Terus kalian catok, akhirnya dia malah jadi lebih gampang rusak dan hasilnya pun nggak sebagus kalau misalnya kalian sisir dulu. Jadi pastiin disisir dulu, terus ditahan, terus baru dicatok kayak gini. Oke, dan karena ini pinggirannya itu kayak curve gitu ya, cat bagian sininya, itu menurut aku sih enak banget buat dipakai. Jadi kayak pas diputar tuh lebih gampang, lebih nyaman. Menurut aku bagus banget sih desainnya dan gampang buat digunakan. Kalau misalnya kalian potongan rambutnya yang lurus bawahnya, jadi kayak oval aja nggak terlalu banyak layer, kalian bisa buat catok yang bagian bawahnya di curly itu sampai atas pun masih di curly, itu nggak apa-apa. Tapi karena aku rambutnya layernya lumayan tinggi gitu loh, jadi kayak atasnya tuh lebih pendek dibanding yang bawah, jadi aku bagian atas-atas itu nggak terlalu di curly biar curlynya tuh nggak terlalu nyampe atas, jadi kayak bawahnya doang yang curly. Jadi yang bagian atas-atas tuh aku lebih ke kayak di curl masuk aja, nggak sampai diputar kayak gini, jadi nanti kelihatan lebih bagus gitu. Nah jadi kayak gini, bagian bawahnya tuh keriting banget, kayak lebih curl dibanding yang bagian sini tuh dia lebih kayak masuk aja ke bawah, cuma tetap lebih rapi dibanding kalau nggak dicatok kayak gini. Nah sisanya tinggal dilanjutin aja, paling yang bedanya cuma ketika poni aja. Nah sekarang udah semua dicatok, tinggal bagian poninya aja. Cara buat catok poni adalah kita bikin bagian segitiga gitu di bagian poni, jadi kayak gini, kita tarik segitiga gitu ya, bagian sini juga. Nah jadi sisanya ini berarti rambut yang lain. Nah ini yang bagian poninya. Nah kalau misalnya masih ada sisa-sisa nih, biasanya di bagian sini-sini tuh di baby hairnya tuh suka ada yang masih keriting, karena ya biasanya kalau misalnya kalian catokan gitu suka kelewat atau abis keringetan gitu terus dia jadi balik lagi, tinggal dicatok lagi di sini biar nanti katanya lebih oke. Nah bagian baby hairnya aja gitu. Sip, sekarang kita catok poninya. Nah aku tuh mau bikin poninya biar kayak curtain bangs gitu, yang kayak Korea gitu, agak swing gitu. Karena aku base rambutnya keriting, jadi bagian sininya biasanya tuh masih gampang banget buat jadi keriting lagi. Nah sebelum aku catok poninya, aku bagi dua dulu nih poninya, yang bagian atas sama bagian bawah. Ini dikit aja bagian bawahnya, terus ini bakal aku catok dikit gitu, kayak gini. Oke, terus kalau udah ini bakal aku catok semua ke bagian atas kayak gini. Jadi kalau catok poni itu jangan ke bawah kayak rambut yang lain, tapi ke atas. Diambil gini, sisir jangan lupa, terus kita ambil catok gini, jangan lupa akar rambutnya. Terus tarik ke belakang kayak gini. Hap. Jadi kayak nggak jatuh tapi kayak swing gitu. Sekarang ke bagian sisi yang satunya lagi, caranya sama kayak tadi. Kita ambil dulu bagian sedikit yang bagian bawah. Oke, segini aja. Terus kita catok ke bawah di biar baby hairnya. Oke, setelah itu kita ambil semua yang bawah sama yang atas, kita sisir. Baru kita catok ke atas, terus kita tarik ke belakang. Oke, nah langsung curtain bangs Korea gitu kan. Terus biasanya aku ambil bagian tengah dikit aja gini, terus aku catok ke bagian depan kayak gini, terus ke dalam masuk dikit gitu. Nah terus habis itu dipisahin gitu, terus dibagi dua, di kebelakangin, terus diginiin. Oke, poninya jadi.
Yang aku notice dari catokan ini adalah dia bagus banget ngebentuk curlnya. Jadi ini kalau misalnya kalian suka yang kayak aku gitu, atasnya lurus, bawahnya curl, ini tuh kayak catokan 2-in-1 banget. Bisa banget kalian bikin mau lurus atau curl, tapi bagus banget buat bikin curl karena ininya kecil. Jadi kalau misalnya rambut kalian nggak panjang banget kayak aku gini, tetap bisa kelihatan curlnya. Karena kalau misalnya kalian pilih yang diameter gede itu, tapi rambut kalian nggak panjang banget, itu bikin kayak curlnya jadi sedikit, jadi nggak terlalu kelihatan, paling jadinya wavy aja. Tapi yang aku notice kalau misalnya aku lagi catok ini, misalnya nggak sudah oke banget nih, tapi bagian bawah-bawahnya tuh dia balik jadi lurus lagi. Jadi aku perlu buat benerin lagi bagian bawahnya doang. Aku nggak tahu sih ini kenapa, apa mungkin karena aku keringetan, karena aku kalau nyatok tuh biasanya nggak pakai AC, jadi nggak keringetan, mungkin dia agak balik ya. Jadi nggak apa-apa, kita tinggal tambahin bagian bawahnya aja. Karena tadi kita udah nyatok yang bagian bawah, jadi nggak perlu dari atas, cuma ya tengah ke bawah aja, tinggal ditambahin curlnya doang. Udah deh beres. Gak susah buat nyatok pakai ini. Menurut aku catokan ini gampang banget dipakai dan hasilnya oke banget. Kalau misalnya kalian abis ini mau dijedai boleh, tapi aku tipe yang kalau misalnya abis catokan nggak aku jedai, karena kalau dijedai malah aku lost gitu rambutnya, nggak se-define ini. Aku suka yang bentuknya kayak gini, nggak terlalu lost. Nih kalau misalnya mau lebih nggak terlalu keriting, tinggal dipisah pakai jari dikit-dikit aja, jangan terlalu diacak-acak tuh. Nah oke, jadi kelihatan bener-bener more presentable banget, ready to go. Kalau misalnya udah, tinggal dimatiin, pencet tombol powernya lagi. Nah, ditekan lama, terus dia bakal mati nih. Tadi kan ada lampunya di sini, terus dia mati. Salah satu fiturnya juga kalau misalnya kalian lupa buat matiin nih, kadang kan suka gitu ya, udah catokan buru-buru pergi, lupa terus di jalan kayak, catokan udah dicabut belum ya, nanti rumah kebakaran gitu. Nah, ini nggak bakal kayak gitu, karena kalau misalnya udah 60 menit nggak dipakai, dia bakal otomatis mati sendiri. Tapi yang aku notice dari catokan ini adalah dia tuh ada bunyinya. Kayak bunyi nging gitu, kecil banget, tapi kalau misalnya kalian dengar gitu ada. Waktu aku pertama beli sih aku kayak rada khawatir, kayak apakah ini produk aku ada masalah atau memang kayak gitu, aku nggak tahu. Tapi so far sih aku pakai nggak ada masalah, jadi ya tinggal dicabut aja. Kalau misalnya aku cabut dari listriknya tuh dia langsung nggak bunyi lagi, dan kalau misalnya sudah tinggal ditutup lagi terus disimpan pakai ini. Tapi jangan lupa ditunggu biar nggak panas dulu, biar nggak cepat rusak. Didiamin dulu, kalau misalnya udah nggak panas baru ditutup dan bisa diikat pakai ini. Ini tuh ada kayak kaitannya gitu, dan di sini ada bolongannya, jadi ntar dia dikaitin kayak masukin kancing aja gitu. Nah terus dia masukkan ke dalam. Nah kayak gini hasilnya. Si tatakan ini berguna banget bagi aku, karena kalau dulu sebelum aku punya yang dikasih tatakan kayak gini tuh aku selalu was-was tiap pakai catokan, karena aku taruh di meja gitu. Aku kan meja kayu, aku tuh takut dia kebakar ninggalin bekas di mejanya. Tapi sejak aku pakai ini nggak pernah kejadian kayak gitu. Dan kalau untuk ketahanannya menurut aku ini lumayan sih, cuma dia tuh agak nggak terlalu tahan lama banget. Kayak kalau misalnya aku dulu catokan yang pakai catokan lama tuh dia bisa tahan mungkin 2 hari masih oke gitu ya, sampai aku keramas bener-bener baru hilang. Kalau ini tuh kayak sehari doang paling tahannya, dan besoknya masih lurus, masih oke banget, cuma curlnya ini udah lost gitu. So far aku puas banget sama catokan ini, tapi kalau misalnya disuruh pilih antara ini sama catokan aku yang sebelumnya, yang Shine Therapy ini, aku kayaknya masih pilih yang ini deh. Tapi karena aku tuh nggak tahu juga itu tuh sebenarnya efek ngelosnya tuh apakah karena catokannya atau karena sebelumnya aku sempat ngelurusin rambut aku. Jadi kalau misalnya dari tadi kalian dengar aku cerita kayak rambut aku tuh tadinya keriting dan nggak lurus natural, tapi kalian lihat dari video aku tuh yang before pun itu nggak keriting, itu karena aku habis smoothing sendiri di rumah. Aku pakai produk ini nih. Aku smoothing sendiri di rumah, aku pakai produknya Macarizo ini yang Hair Energy Easy Straight. BTW aku udah bikin videonya juga, reviewnya di sini, dan menurut aku ini bagus banget kalau misalnya kalian mau catok itu lebih cepat, lebih praktis, nggak yang ribet-ribet banget, nggak lama banget. Itu bisa banget dikomboin. Menurut aku produk Macarizo ini dikombo sama produk catokan yang bagus. Ini perfect banget, bikin kehidupan aku lebih praktis. Karena sebelumnya aku kalau nyatok itu bisa 1 jam lebih, tapi sejak aku pakai ini
sama pakai catokan ini tuh aku kayak 30 menitan aja udah selesai dengan rambut aku yang sepanjang ini. Lumayan kan, yang gak terlalu pendek, ini udah lumayan panjang, cuma 30 menitan aja. Jadi kayak boleh banget kalian nyobain ini, karena tadinya rambut aku frizzy banget kayak gini nih, jelek banget, frizzy, berantakan, susah banget diaturnya, dan akhirnya aku pakai ini dan itu better banget. Kalian bisa cek videonya. Kalau kalian tertarik sama produk-produk yang aku bilang tadi, aku bakal put linknya di description box juga. So far aku puas sama ini. Kalian boleh komen juga di bawah, apakah setelah kalian pakai Easy Straight ini, kalian kok nyatok juga jadi lebih gampang loss gitu. Karena ini kan buat lurusin rambut ya, jadi rambut aku tuh kayak ya emang lebih lurus gitu, lebih gak terlalu textured gitu. Jadi itu tuh in a good way sama in the bad way. In a good way-nya aku lebih praktis banget. Sebenarnya aku nggak catokan juga nggak apa-apa, cuma aku rapihin lagi dengan catokan. Dan minusnya ya jadi catokannya nggak terlalu tahan lama. Jadi menurut aku sih kayaknya itu bukan salahnya si catokan ini, tapi karena aku pakai produk ini. Aku beli catokan ini di harga 1,8. Sebenarnya dia 2 jutaan ke atas, cuma lagi promo. Jadinya aku dapat cuma 1,8an. Waktu itu aku beli di Lazada. Tuh beli itu dapat ini juga. Ini dari Dr. Soap Vegan Hair Mist. Ini belum sempat aku coba sih. Dia tuh kayak gini. Wow, cakep banget packagingnya. Hair mist dari Dr. Soap. Kalau dari fontnya nih aku kayak keinget Lush gitu nggak sih? Dia tuh kayak beda platform tuh beda promonya. Kalau aku lihat sekarang dia di Shopee lagi promo sama Ultima skincare gitu. Juga sempat promo free-nya dapat yang Kerastase itu hair oil. Di macam-macam kan, bisa cek aja. Nih aku rekomen sih beli di Shopee ya, karena gampang banget belinya. Aku bakal put linknya di description box. So itu dia review aku buat catokan Remington yang Prolux U ini. Menurut aku ini lumayan worth sih dengan harganya. Kalau kalian lagi nyari catokan yang berkualitas, nggak ada salahnya kalian buat invest di catokan yang emang agak mahal tapi terjamin kualitasnya bagus, tahan lama, bertahun-tahun nggak rusak, dan hasilnya pun oke gitu ya. Menurut aku ini produknya oke banget. Kalau misalnya kalian emang belum ada budget ya bisa juga beli catokan lain dulu yang lebih murah buat misalnya belajar cara-cara nyatoknya. Kan tetap bisa pakai cara-cara catok yang aku sebutin tadi di rambut kalian, pakai catokan apapun itu bisa. Jadi nggak harus beli catokan mahal, yang penting kalian tahu dulu tekniknya. Tapi kalau misalnya kalian emang udah mau upgrade, bisa banget pilih yang ini aku rekomen. Kalau ada yang kalian mau aku review selanjutnya, atau kalian mau tanya tips aku ngelakuin sesuatu kayak tadi aku tips aku nyatok, atau tips aku makeup, or lain-lain yang kalian mau tahu, boleh banget komen di bawah. Kalau misalnya rame, bakal aku bikinin videonya. And that's all for today. Semoga video ini membantu. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru yang mungkin kalian bakal tertarik dan berguna buat kalian. And see you next time. Bye!